Nah, ini hebatnya Facebook. Nah, kalau teman-teman memang ingin ingin membuat iklan itu lebih efektif, maka tujuan konversi, penjualan katalog, dan kunjungan toko ini sangat cocok. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Baitul Ulum. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan kampanye FB Ads, yaitu tentang konversi, penjualan katalog, dan kunjungan toko. Oke teman-teman, setelah kemarin kita jelaskan tentang tujuan kampanye Facebook Ads, kesadaran merek, jangkauan, kemudian lalu lintas, dan interaksi atau engagement, sekarang kita menuju ke tujuan yang terakhir yaitu konversi. Konversi seperti namanya, jadi tujuan dari Facebook Ads ini adalah untuk menciptakan konversi sebanyak mungkin. Kita lihat ya keterangan dari Facebook Ads yaitu mengambil tindakan bernilai seperti melakukan pembelian atau menambahkan info pembayaran di situs web, aplikasi atau di Messenger. Konversi ini erat hubungannya dengan website teman-teman karena apa? Website itu tempat orang jual beli. Jadi Facebook akan melihat atau mengukur konversi itu dari orang klik check out dan kemudian pembayaran atau konfirmasi pembayaran. Kalau misal kita arahkan ke WA, tapi tujuannya konversi, maka Facebook tidak bisa track, tidak bisa melihat apakah konversi ini benar-benar konversi atau tidak. Kalau misal kita lihat orang, ya kalau misal lihat iklan, terus kemudian mereka klik website, masuk, lihat-lihat, lihat-lihat aja, tapi nggak beli, itu artinya mereka belum terkonversi sebagai pembeli. Kalau mereka sudah beli, nah itu tujuan kampanye yang ini yang paling cocok. Kalau misal kita cuma interaksi, mereka cuma ya komentar, terus kemudian like, share, tapi nggak beli. Tapi kalau ini kita satu tujuannya yaitu konversi atau pembelian. Enaknya ya, enaknya kalau misal tujuan konversi ini kita bisa bisa mengukur seberapa efektif iklan kita. Karena kalau kalau cuma lihat-lihat terus kemudian tanya-tanya sampai kapanpun dan mereka tidak beli, akhirnya ya tidak terjadi konversi pembelian dan itu sangat merugikan. Iklan kita buang percuma. Cuman memang agak mahal ya. Konversi itu agak mahal, jadi per kliknya itu sampai ribuan atau bahkan puluhan ribu. Kalau engagement itu bisa satu kliknya, satu interaksi itu bisa 100 atau 200, tapi kalau konversi itu sangat tinggi teman-teman. Tapi sebanding dengan hasil, karena kita keluarkan iklan itu ya sesuai dengan konversinya. Kenapa konversi itu mahal? Seperti ini ya. Kalau misal iklan kita menarik, kita budget lah 100.000 per hari, 100.000, iklannya menarik. Orang yang datang itu sampai 5.000 atau ya 5.000 ya, 5.000 atau 4.000 lah. Terus kemudian yang beli hanya satu orang, misal ya. Artinya biaya konversinya itu adalah 100.000 per konversi. Mahal kan? Tapi kalau misal kita bisa membuat orang itu benar-benar yakin, terus kemudian mereka beli, dari 4.000 atau 5.000 orang itu yang beli misal 100 orang. Artinya dari biaya 100.000 itu, biaya konversinya, per konversinya itu adalah 100.000 dibagi 100, artinya cuma 1.000 teman-teman untuk biaya konversinya. Jadi sangat murah. Murah atau tidaknya, maka iklan itu tergantung dari apakah iklan kita menarik dan juga barangnya menarik atau tidak. Iklan menarik tapi barangnya tidak terlalu menarik, maka konversinya juga akan mahal. Gitu ya teman-teman penjelasannya. Terus kemudian penjualan katalog sama juga hampir sama dengan konversi, tapi kita arahkan ke katalog di Facebook atau fanpage itu ada katalog, kita tampilkan di iklan, terus kemudian mereka beli lewat katalog tersebut, maka itu hasilnya adalah konversi dan Facebook bisa melacak ini. Kalau misal kita tidak tidak memakai website, tidak memakai katalog, maka Facebook tidak bisa melacak apakah terjadi konversi atau tidak.
Kemudian kunjungan toko ini bisa ke website ya, atau toko fisik yang ada di offline. Ada nggak orang yang datang? Jadi begini teman-teman, ini cocok untuk lokal bisnis ya. Kita arahkan misal saya bikin kedai mie jamur misalnya, mie ayam jamur Jakarta. Kemudian saya iklankan di area Jakarta. Kita kan nggak tahu itu iklannya efektif atau enggak. Tapi kalau misal di digunakan kunjungan toko ya, tujuan kampanye Facebook Ad-nya itu kunjungan toko, orang yang sudah klik iklan terus kemudian menyimpan iklan kita dan akhirnya tanya alamat dan datang, itu terlacak teman-teman. Kenapa terlacak? HP-nya kan dibawa. HP-nya dibawa oleh konsumen tersebut. Dan Facebook itu mampu melacak bahwa HP ini dibawa ke toko. Sama seperti Google atau Android yang mereka bisa melacak di mana Google Map ya. Seperti itu mereka bisa melacak ini orang kemana aja. Itu bisa. Jadi kalau misal konsumen itu datang ke toko kita langsung, mereka akan terlacak oleh Facebook Ads. Dan budgetnya seperti apa? Budgetnya harus besar ya, harus besar karena Facebook itu bekerja lebih lebih berat. Tapi hasilnya insya Allah akan lebih terukur karena kalau misal kita gunakan konversi tapi tidak ada konversi, kita bisa langsung track kira-kira yang tidak menarik itu iklannya atau barangnya. Begitu teman-teman, terima kasih. Eh, kita lanjutkan ke penjelasan tentang Facebook Ads yang di video selanjutnya. Selamat mencoba.